Mustiranti dari S1 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh pencegahan gizi buruk terhadap anak. Topiknya ada 3. Yang pertama, pengertian gizi buruk, yang kedua, faktor penyebab, dan yang ketiga, upaya pencegahan. Yang pertama, apa sih gizi buruk itu? Gizi buruk merupakan kondisi keadaan tubuh yang tidak menerima asupan gizi yang baik. Ketika tubuh kita tidak menerima asupan gizi yang baik, tidak menerima nutrisi yang baik, itu yang menyebabkan tubuh kita melemah dan juga itu yang menyebabkan kita mengalami gizi buruk. Faktor penyebab gizi buruk. Faktor penyebabnya ada 2, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung adalah penyebab yang disebabkan tidak hanya dari makanan, tetapi juga bisa dari penyakit. Ketika kita sudah menerima asupan gizi yang baik, nutrisi yang baik, tapi kita sering terkena diare, demam, itu pun yang menyebabkan tubuh kita lemah dan juga kita menyebabkan tubuh kita mengalami namanya gizi buruk. Penyebab tidak langsung adalah ketahanan pangan, cara mengasuh anak, dan juga kondisi lingkungan. Ketiga hal ini ketika kita tidak mengolahnya dengan baik, itu yang menyebabkan nutrisi kita tidak baik, asupan gizi yang masuk dalam tubuh kita juga tidak baik, dan kita bisa mengalami yang namanya gizi buruk. Dampak dari gizi buruk yang pertama adalah menghambat pertumbuhan fisik, mental, dan kemampuan berpikir. Menghambat pertumbuhan fisik ini tentu saja karena orang yang mengalami gizi buruk tentu saja timbangan berat badan dan tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya dia. Mentalnya juga jadi seperti tidak anak yang memiliki nutrisi yang baik. Kemampuan berpikir pun seperti itu. Ketika anak yang memiliki nutrisi yang baik, pasti kemampuan berpikirnya baik. Kemudian dengan anak yang tidak memiliki kondisi tubuh yang baik atau asupan gizinya berkurang atau buruk, tentu saja kemampuan berpikirnya juga berkurang. Upaya mencegah gizi buruk. Yang pertama adalah perbaikan gizi buruk dengan meningkatkan kesehatan ibu sebelum hamil, menerapkan pola hidup sehat. Ketika ibu yang sebelum hamil atau sebelum menikah bahkan masih remaja, lebih baik atau dianjurkan dengan menerapkan pola hidup sehat agar ketika hidup selanjutnya dia bisa menerapkan pola hidup sehat itu kepada anak-anaknya, bahkan kepada semua orang. Selanjutnya, kebutuhan gizi anak sejak lahir dengan pemberian ASI, makanan pendamping ASI. Pemberian ASI ini sangat-sangat wajib karena pemberian ASI ini adalah salah satu nutrisi yang baik buat anak. Makanan pendamping ASI ini diberikan ketika anak sudah berumur 6 bulan. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan makanan yang baik dengan makan makanan yang mengandung nutrisi dan juga memastikan asupan nutrisi anak tercukupi. Kita harus memastikan makanan yang masuk dalam tubuh kita itu benar-benar bernutrisi, mengandung makanan yang banyak bergizi gitu, agar tubuh kita sehat dan juga kita tidak akan terkena yang namanya gizi buruk. Kesimpulannya adalah nutrisi sangat penting untuk tubuh kembang anak dan juga untuk diri kita sendiri. Nutrisi sangat diperlukan karena ini merupakan sumber kesehatan bagi tubuh kita sendiri. Kiranya segala upaya pencegahan yang dilakukan dapat mengurangi yang namanya gizi buruk di sekitar kita. Baik, sekian presentasi saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisis? Kendala yang saya alami adalah karena jarak yang jauh. Jadi saya mewawancari narasumber dengan via WhatsApp dan juga telepon. Dan kebetulan sekali narasumber tersebut adalah mama saya sendiri. Yang kedua, bagaimana analisis Anda dapat memberi pengaruh bagi rekan sejawat? Tentu dapat memberikan pengaruh, yaitu berupa bertambahnya ilmu. Jadi mengenai gizi buruk ini dapat dicegah dengan baik dengan rekan sejawat saya maupun saya sendiri untuk mengatur pola hidup kami biar kedepannya lebih sehat dan untuk masa depan kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.